Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadratin nabiyil mahbub sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, Ustaz Haji Abdul Wahid serta ulama-ulama yang lainnya, para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid Nurul Ittihad dan seluruh staf dan jajarannya, insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, ini mungkin saya mohon maaf juga, mungkin pernah ada jadwal saya yang saya nggak bisa. Nah ini yang nggak jadwal malah bisa. Jadi telepon alhamdulillah lagi ada. Jadi mohon maaf kalau ada keterbatasan. Ini insya Allah saya seperti biasa, saya mungkin membahasnya dalam hal tasawuf. Mungkin ada sebagian dari kita yang baru mendengar tentang tasawuf. Mungkin ada juga yang sudah familiar tentang tasawuf. Ya minimal kalau yang baru dengar, saya memperkenalkan wajah tasawuf. Jadi mungkin ada sebagian orang berpandangan tasawuf itu begini. Ya, saya mencoba mengupas sedikit, tapi seperti biasa saya tidak terbiasa cuma ngomong lewat pikiran saya. Jadi saya lebih cenderung untuk pakai kitab. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu saya. Jadi saya masih harus baca kitab. Insya Allah yang kita baca kitab hikam. Kalau di dalam dunia tasawuf itu yang paling fenomenal itu kitab hikam. Jadi Al-Hikam pengarangnya Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi, murid dari Syekh Abil Hasan As-Sadili yang punya thariqah namanya thariqah Sajiliyah, murid dari Syekh Abdissalam Al-Maisisi yang terkenal dengan salawat Maisisiyah, murid dari Syekh Abu Madyan Al-Maghribi. Terus mengutip kitab induknya Hikam itu dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Terus ke atasnya awal kitab tasawuf itu 3. Jadi yang pertama Risalatul Qusyairiyah karya Abdul Qasim Al-Qusyairi, yang kedua Qutul Qulub karya Imam Abu Talib Al-Maki, dan Khilyatul Aulia. Jadi insya Allah secara sanad keilmuannya jelas. Jadi ini kitab hikam. Mungkin selama ini pernah dengar kitab hikam. Ini kita baca kitab hikam itu. Tasawuf itu objeknya adalah hati. Sekali lagi, objeknya adalah hati. Makanya yang diajarkan bagaimana hatinya. Jadi tidak bagaimana cara baca, cara gerak, tidak. Tapi bagaimana cara ahwal. Ahwal itu satu hal yang kita di hati. Contoh misalkan gini Pak, kita ibadah itu kan taqarruban. Ini mungkin sering dengar. Misalkan orang sholat taqarruban ilallah, orang baca yasin taqarruban ilallah. Taqarrub itu kan artinya mendekat. Yang namanya mendekat pasti ada puncaknya. Misalkan kita ini lagi masih perjaka, PDKT, berarti kan kita mendekati seorang perempuan. Puncak dari pendekatan kita apa? Nikah kan? Nikah. Sama dalam ibadah, kalau judulnya taqarruban pasti ada sampainya. Namanya wusul. Ya kalau hari ini kita, misalkan hari ini kita ibadah terus taqarruban ilallah, terus 10 tahun ke depan taqarruban, lah kapan sampainya? Makanya targetnya namanya wusul. Wusul atau dukhul bahasa lainnya. Apa itu wusul? Sampai ke hadrat. Apa sampai ke hadrat? Hati kita itu penuh dengan Allah. Namanya tajalli. Jadi proses dalam tasawuf itu ada 2 namanya takhalli, tahali, tajalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu membersihkan hati dari sifat-sifat yang merusak. Jadi membersihkan hati dari sifat-sifat yang merusak. Itu kalau di kitab Ihya yang paling depannya itu 10 sifat. Mungkin waktunya nggak cukup kalau kita bahas yang itu. Jadi kita bersihkan hati kita dengan takhalli namanya. Yang kedua tahalli. Apa itu tahalli? Mengisi hati kita dengan sifat-sifat al-munziyat yang baik. Jadi hati itu laksana kolam. Kalau di dalamnya penuh kotoran, maka kotorannya itu harus dibersihkan dulu.
Kalau setelah kotoran itu bersih, baru diisi dengan air yang jernih. Kalau air yang kolam itu udah diisi dengan air yang jernih, baru ikannya kelihatan gitu maksudnya. Kalau dalam bahasa lagu ikan dalam kolam itu begitu. Itu namanya tajalli. Apa tajalli? Tajalli itu nyata. Setelah hati kita dibersihkan, diisi dengan sifat-sifat yang baik, maka tajallilah. Tajalli itu apa? Nyata. Apa yang nyata? Hakikatul asya. Apa itu hakikatul asya? Asli dari segala sesuatu. Contoh misalkan begini Pak. Kalau hari ini kita bilang mungkin kita itu makhluk hidup. Tapi asli kita kan pasti mati. Kenapa? Kita hari ini masih hidup udah dibilangin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan pasti akan kembali ke Allah. Artinya apa? Aslinya kita dia pasti akan kembali ke Allah. Itu namanya hakikatul asya. Lah, proses-proses itu harus digembleng terus dengan bahasa namanya riyadhah. Apa riyadhah? Riyadhah itu latihan-latihan hati. Lah itu masing-masing thariqah beda-beda penekanannya. Ada yang banyak puasa, ada yang banyak zikir, ada yang banyak sedekah, ada yang banyak yang lain. Itu masing-masing thariqah beda. Jadi inti dari tasawuf itu adalah litazkiyatin nufus, untuk membersihkan hati. Sebagaimana ibadah yang kita lakukan, jadi puncak atau tujuan dari ibadah litazkiyatin nufus, untuk membersihkan hati. Nah ini mungkin nanti kita perluas dengan bahasa tanya jawab. Tapi ini kita baca aja satu makalah dari Tuan Syed Mataillah. Bukan yang pertama dari Hikam, karena saya juga dadakan. Jadi saya nggak tahu di sini senangnya yang mana. Tapi ya saya coba aja cari yang menurut saya bisa ditangkap oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Makalah ini untuk mencari tahu hati kita bersih atau enggak. Karena hari ini kita kan nggak tahu Pak. Contoh gini, orang sekarang itu jauh lebih paham tentang penyakit johir yang ada di diri tadi, di dia. Misalkan dia pegel-pegel, oh berarti badannya pegel. Dia tahu badannya pegel. Tapi hari ini kita nggak tahu apa yang ada dalam penyakit hati kita. Kita nggak tahu nih, menurut kita sehat-sehat aja hati. Nah, Tuan Syekh Abdullah itu dari awal Pak. Kalau dalam bahasa kedokteran dari pertama di lab, ntar di scan, sampai mungkin pokoknya dicari sampai penyakitnya kelihatan. Karena bagaimana kita mau membersihkan hati, bagaimana mau mengobati hati, kalau penyakitnya kita nggak tahu. Nah ini salah satu ini, Tuan Syed Mataillah menggambarkan tentang ciri hati kita masih sakit atau enggak. Ijtihaduka, ini saya baca susunan nahunya biar mungkin ada yang paham nahu. Ijtihaduka bermula sungguh-sungguhnya engkau. Bima di dalam segala sesuatu domina menjamin laka kepada engkau siapa Allah wa taksiruka, dan teledornya engkau bima di dalam segala sesuatu tuliba yang dituntut mingka dari engkau itu dalilun tanda ala intimasil basirah, bahwa tertutupnya hati kita mingka dari engkau. Jadi gini, saya caranya yang secara mudahnya. Ijtihaduka bima domina laka, itu serius banget kita dengan sesuatu yang Allah jamin ke kita. Wa taksiruka alama tuliba minka, teledornya kita dengan sesuatu yang dituntut dari kita. Nah kita lihat Pak. Sekarang saya coba tanya, rezeki itu dijamin atau dituntut sama Allah? Rezeki itu dijamin apa dituntut? Dijamin. Pertanyaannya, kita bagian orang yang serius atau teledor dalam nyari rezeki? Hah? Udah mulai pada ini dan nih. Serius banget apa teledor dalam urusan rezeki? Oh, serius kan? Ijtihad kan? Ibadah dijamin apa dituntut sama Allah? Ibadah kita dijamin apa dituntut? Dituntut kan? Kalau dituntut itu namanya disuruh. Pertanyaannya, kita seriusan ibadah apa seriusan nyari duit? Ya. Nyari duit ya? Berarti ini kan kebalik Pak. Masa sesuatu yang Allah jamin yaitu rezeki, kok kita serius? Sementara Allah nuntut kita ibadah, kok kita teledor? Kenapa begitu? Bukti hati kita itu tertutup. Mata hati kita tertutup. Faktanya begitu, faktanya. Kan semua orang iman, semua orang yang di sini iman itu pasti yakin kalau rezeki itu dijamin, pasti yakin.
Karena ayatnya sangat banyak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang melata sekalipun Allah jamin rezekinya. Sementara ibadah emang Allah tuntut kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kalau ayat itu diterusin nih, mungkin kalau yang sering ngaji kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terusannya ada. Ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Terusannya ma uridu, kata Allah, ma uridu, aku menghendaki minkum dari jin dan manusia min rizqin, untuk mencari rizki. Aslinya di situ. Tapi sesuatu yang dijamin kok kita malah serius tuh. Serius tenanan gitu. Serius banget ya. Dari pagi sampai sore masih kurang, sampai malam lembur, ya kan? Suaminya udah kerja, istrinya disuruh kerja, pulang kerja masih ada waktu ngojol. Ya kan? Terus buka warung bakal tambah-tambahan gitu kan? Serius banget kan? Padahal itu dijamin. Sementara ibadah kita apa? Gerimis dikit, gerimis. Ya kan gitu kan. Misalkan aduh ngantuk banget, oh besok ada acara gini-gini. Selalu ada alasan untuk ibadah, seakan-akan meremehkan. Lah itu bukti, kenapa begitu? Bukti mata hati kita masih tertutup. Intimasil basir minka. Lah kalau udah begitu kita harus gimana? Ya kita harus bersihkan, Pak. Harus bersihkan. Ini kan pola yang terbalik dari sisi manusia. Jadi pola yang terbalik. Jadi seriusnya sama sesuatu yang dijamin, teledor dengan sesuatu yang dituntut. Itu saya Pak, ketika pertama kali bab ini, saya yang paling banyak bertanya ke guru saya. Jadi kalau dalam ilmu begini harus ada sanad gurunya. Namanya mu'azziz atau namanya mursyid. Kalau enggak ada mursyidnya rada ribet. Jadi mursyid saya itu Syekh Ahmad Abdullah di Sukabumi. Gurunya lagi Syekh Siddiq Abdullah di Malang. Terus sampai ke Bangkalan, ke Madura, Bayi Khalil Bangkalan, itu sampai ke sana. Jadi ada secara sanad ilmu. Saya yang paling banyak bertanya. Kenapa saya banyak bertanya? Sekarang menurut saya begini. Lah, kalau misalkan rezeki itu enggak dicari gimana? Bahasanya gitu. Kalau rezeki itu enggak dicari gimana? Lah, saya nanya, kalau enggak dicari apa bisa orang itu tidur-tiduran dapat duit gitu? Imam Junaid al-Baghdadi, ini di kitab ini juga, itu pernah ditanya oleh sekelompok pemuda. Sekelompok pemuda tanya begini, ya Imam Junaid, apakah rezeki perlu dipinta? Kata Imam Junaid jawabnya begini, menurut kamu nih, Allah lupa apa enggak? Ayo, ini menurut kita nih semua, Allah lupa enggak? Kalau Allah enggak mungkin lupa, yang bagian kita mungkin enggak Allah lupa ngasih? Lah terus ngapain dipinta kalau enggak lupa? Misalkan gini Pak, rezeki itu kan maksum. Maksum itu kan udah ada bagiannya, sebagaimana bansos. Artinya ketika orang direzekikan sama Allah segini, seluruh dunia pengen nambahin pun nggak bakalan nambah. Jadi kalau orang udah direzekikan segitu, pasti segitu. Atau misalkan ada orang yang direzekikan gitu, seluruh dunia pengen ngurangin pun nggak bakalan berkurang. Karena rezeki itu maksum itu udah dijatah gitu Pak. Lah kalau sesuatu yang sudah dijatah, Allah nggak mungkin lupa. Kita pinta dan tidak kita pinta pun sama. Bener. Rizki ini kita pinta ataupun tidak kita pinta sama. Ada yang nanya lagi, Pak Ustadz kalau begitu ngapain pakai doa? Lah sekarang saya tanya lagi, misalkan ada orang nih, misalkan nih kita nih doa, ya Allah saya minta mobil Jazz warna merah ya Allah tahun 2022. Misalkan. Terus terwujud itu mobil Jazz misalkan, warnanya merah tahun 2022. Pertanyaan saya, adanya mobil Jazz karena doa kita apa emang udah dijatahin Allah? Ayo coba ini cara berpikir ya. Karena doa kita. Karena kalau itu karena doa kita, percaya kita dengan takdir dan qadar percaya nggak? Kalau percaya qada, segala sesuatu itu udah selesai di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di hidup kita, mati kita, rezeki kita sudah ditentukan. Benar kan? Prinsip qada begitu kan? Berarti doa kita apa urusannya? Ayo, apa urusannya doa kita? Karena apa? Karena orang itu berpikir doa itu harus mewujudkan sesuatu. Terlalu enggak Pak? Makanya kalau di kitab tasawuf itu doa itu bukan bagaimana terwujudnya yang kita pinta, bukan. Doa itu litahqiq. Apa itu litahqiq? Untuk membenarkan bahwa kita hamba, Allah Tuhan.
Sehingga yang namanya hamba pasti ujungnya minta ke Tuhannya gitu. Sama misalkan begini, ada anak misalkan kita punya anak kita udah kaya banget nih, kaya banget anak. Tapi yang namanya anak itu kan secara tahqiq, secara haknya, anak itu kan pasti menghormati orang tua. Makanya kadang-kadang orang tua walaupun duitnya ada, anak juga duitnya ada, ketika anak minta uang, itu kadang-kadang orang tua seneng. Kenapa diseneng? Karena seakan-akan dia tetap menghargai orang tuanya dengan cara minta. Jadi sebenarnya ketika orang berdoa itu litahqiqi, untuk mentahqiq bahwa kita adalah hamba, Allah adalah Tuhan. Bukan bagaimana terwujudnya sesuatu. Kalau terwujudnya sesuatu berarti kita nggak percaya kodok. Ini bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi ilmu tasawuf itu begitu Pak. Itu ilmu tasawuf itu menggali hakikatul asya. Yang benar-benar itu. Terus ada lagi, kalau ada lagi yang bahasa begini. Kalau misalkan rezeki itu harus misalkan kita cari, kita uber gitu. Terus ngapain Allah bergelar Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki? Allah kan Ar-Razzaq, makanya di ayat itu tulisannya innahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Jadi ketika Allah bahasanya melarang orang untuk wa ma uridu mir rizqin wa ma uridu ayyutimun, Allah menggelar dirinya Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Sang pemberi rezeki. Kalau ujungnya harus kerja terus dapat duit, apa bedanya Allah sama bos-bos di perusahaan? Ayo Pak. Allah tuh Al-Karim. Coba pahami makna Al-Karim. Di kitab ini ada. Al-Karim itu orang mau baik, orang nggak baik tetap dikasih. Itu Al-Karim. Makanya saya nggak heran ketika ada orang Islam misalkan duitnya banyak, ada orang ateis sekalipun duitnya banyak. Kenapa? Karena Tuhannya Al-Karim. Allah itu Al-Karim. Ustaz kan Tuhannya dia mah bukannya Tuhan Allah. Ya kalau kita kan berpikir gitu Bu ya. Ini pikiran sempit lagi kalau menurut saya. Kalau ada orang berpikir Tuhan kita Allah, terus Tuhannya orang ateis, Tuhannya orang Katolik bukan Allah, itu sempit. Kenapa sempit? Nanti begini kalau pertanyaannya. Kalau Indonesia lawan Italia ini. Seluruh orang Indonesia yang beragama Islam doain. Yang bisa baca Yasin, yang bisa baca zikir ya zikir. Yang bicara rotib, ya banakim, doain biar timnas Indonesia menang lawan Italia. Orang Italia yang notabene Katolik sama berdoa untuk biar Italia menang. Main bola yang menang mana? Ayo. Italia. Terus pertanyaan Tuhan kita kalah. Ayo. Enggak usah pakai Italia sama Vietnam aja kalah. Masa Tuhan kita kalah sama Tuhan orang Vietnam? Enggak begitu, Pak. Mau yang menang mana, tetap Allah mau pemenang. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Berarti secara ketuhanan kita terganggu. Kalau kita bilang ketika misalkan contoh nih Pak, ini mohon maaf, saya sentuh sedikit masalah politik misalkan. Kayak kemarin gitu. Misalkan notabene orang Islam pengennya yang menang si A gitu. Karena si B itu enggak lebih cenderung ke Islam gitu. Terus faktanya yang menang ini. Apa ya Tuhan kita kalah? Karena semuanya rata-rata baca ini doa semua nih. Yang Yasinnya ada yang baca Yasin, surat Al-Kahfi. Saya kan sering di WA. Baca Al-Kahfi begini berapa kali, baca ini biar menang. Faktanya kalah. Apa ya Tuhan kita kalah? Ini menyempitkan kita Pak. Menyempitkan cara bertuhan kita. Tuhan itu Rabbul Alamin. Allah itu pemberi rezeki siapapun. Siapapun. Andai orang sholat yang dikasih rezeki, orang gak pernah sholat pun dikasih rezeki. Mana kelihatan? Israel apa yang ngasih rezeki? Siapa Israel? Allah. Karena Ar-Razzaq itu ya satu, hanya Allah. Kok Israel dikasih? Nah itulah Al-Karim. Orang mau beribadah ya dikasih, orang yang enggak beribadah dikasih. Orang menyembah Allah dikasih, orang memusuhi orang Islam pun tetap dikasih rezeki. Kenapa? Karena Allah Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq. Jadi dalam urusan yakin, dalam urusan rezeki, ini poin pertama. Makanya kata Tuhan Abdullah di sini ada terusannya nanti bahasanya begini. Alaik ihkamu bi amril muqtadi fa'alaikum bisairil maqamat. Jadi kata Rasulullah, benerin dulu urusan dalam rezeki, nanti engkau bisa menggapai banyak makom-makom. Karena apa? Makom apa yang bisa dicapai ketika bingung urusan duit? Kita mau sholat aja, mau sholat nih, pikiran kita masih urusan duit Pak, nggak usuh. Bener nggak? Ini kita nih misalkan ada janji nih sama orang nih, ini sekarang ada janji nih janjinya jam 6 kurang 5 menit, apa jam 5 menit. Ini aja lagi urusan ngaji ngetin jam mulu, urusan lama. Nggak bakalan bisa. Makanya kata Tuhan SWT,
benerin dulu urusan rezeki. Makanya saya di setiap malam Senin itu di saum itu di majelis saya itu alhamdulillah saya kaji kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Jadi kitab cara bagaimana biar duitnya banyak tapi versi tasawuf. Itu sama karangan Tuan Syekh Natil As-Sekandari. Itu tiap malam Senin itu di saum. Kalau pengen sekali-kali datang ya boleh lihat. Karena apa? Karena penting. Makanya dari makalah yang pertama Tuan Syekh Natil ini dalam urusan rizki. Jadi urusan yang dijamin. Terus kan tanya lagi, apakah rizki perlu dicari? Apakah rizki perlu dicari? Kata Tuan Syekh Natil, kata Imam Junaid bilang begini, kalau engkau tahu tempatnya ya cari. Coba pikir-pikir Pak, kita tahu nggak tempat rezeki kita di mana? Kadang-kadang urusan gaji aja yang rutin tiap bulan bisa meleset. Iya kan? Apalagi yang bisnis. Bah, kadang-kadang udah dekat banget, udah pengen gol, gagal. Karena memang kita hakikatnya nggak tahu. Allah yang kasih cara. Makanya kadang-kadang ada orang dagang, orang sini yang beli orang mana-mana. Tetangganya malah nggak beli sama dia. Begitulah cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Itu intinya rezeki itu udah dijamin. Ada seorang wali masyhur namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu wali Khurasan. Beliau itu taubatnya, beliau itu seorang bangsawan. Jadi seorang bangsawan, seorang yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Terus taubat dan karena taubatnya terus diangkat oleh Allah menjadi wali yang masyhur. Makanya sampai banyak orang pada iri dengan Ibrahim bin Adham karena kok bisa dari orang kaya, dari orang bangsawan terus pas dia tobat langsung jadi wali besar. Itu banyak di kitab-kitab Ihya ataupun Binan itu diterangkan. Taubatnya itu apa? Jadi taubat awal muasal taubatnya. Jadi suatu waktu Ibrahim bin Adham itu berburu bersama bala tentaranya. Pas berburu kan bawa bekal. Terus dia gelar istirahat, gelar bala tentaranya, bekal dibuka. Pas dia lagi makan, dia lagi makan. Itu ada seekor burung gagak ngambil roti dengan paruhnya, tapi nggak dimakan. Dia terbang ke bukit, balik lagi ngambil roti, lagi terbang. Yang ketiga kalinya Ibrahim bin Adham diikutin. Ternyata apa? Ternyata burung gagak itu di bukit itu ada orang tangannya terikat, kakinya terikat. Jadi Allah antarkan rezeki orang yang terikat itu lewat mulut burung. Jadi burung itu nyuapin, balik lagi ngambil roti. Itu Ibrahim bin Adham sampai bikin begini. Cara Allah memberikan rezeki begitu Pak. Orang di atas bukit tidak ada satu makhluk pun Allah antarkan rezeki orang itu lewat seekor burung. Ini rezeki. Biar kita yakin bahwa rezeki itu benar-benar dijamin oleh Allah. Sayyidina Ali ketika ada orang datang masuk ke suatu ruangan, masuk rumah, terus ditembok. Ditembok, ruangannya ditembok. Terus orang-orang pada bingung. Ini kalau ruangannya ditembok, nanti dia ngasih makannya di mana? Kata Sayyidina Ali jawabnya begini, kata Sayyidina Ali. Selama malaikat Israel nyampe, malaikat Mikail juga nyampe. Nih, selama malaikat Israel nyampe, malaikat Mikail juga nyampe. Kalau malaikat Israel ngapain? Hah? Nyabut nyawa. Kita kan udah paham tuh ya, kita mau ngumpet di mana aja pasti bisa mati kan gitu kan ya. Kan yang nganterin yang nyabut nyawa malaikat Israel, yang nganterin rezeki siapa? Kan malaikat juga bukan JNE. Iya kan? Bukan Gojek. Artinya apa? Ketika malaikat Israel nyampe untuk mencabut nyawa, malaikat Mikail juga tentu bisa nyampe untuk menghantarkan rezeki. Itu prinsip Pak. Karena kan memang tentara-tentara Allah yang untuk menghantarkan rezeki juga malaikat. Sebagaimana tentara Allah untuk mencabut nyawa. Ini biar kita yakin. Kalau hari ini kita berpikirnya rezeki itu harus diperjuangkan. Harus diusahakan dengan sekuat tenaga. Apa bedanya kita dengan engkau-engkau di Glodok? Kalau pemikirannya begitu. Dia nggak pakai punya Ar-Razzaq, kita punya Ar-Razzaq, Allah Ar-Razzaq, masa sama sama dia? Ya harus yakin Pak. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Keyakinan inilah Pak yang bikin rezeki itu gampang. Saya tuh kan dulu lagi pertama kali bab ini begini, di mata saya tuh ternyata rezeki itu gampang. Benar Pak, ternyata rezeki itu gampang. Yang bikin susah itu kita. Ini yang bikin susah kita. Kenapa? Karena kita ragu sama Sang Rozak. Kitanya ragu kepada Allah Sang Pemberi rezeki. Makanya ada doa di kitab Lataiful Minan itu doanya begini. Ya Allah,
Kalau orang kafir aja yang nggak percaya engkau mau kasih rezeki, masa saya yang iman nggak dikasih rezeki? Cuma bahasa begitu Pak. Jadi bahasa yang penting yakinnya full pada Allah, insya Allah gampang. Makanya dalam hadis dikatakan wakafa bil yakin ginan. Wakafa bil yakin cukup dengan keyakinan ginan. Maka engkau akan kaya. Benar Pak. Yakin itu orang yang yakin itu nggak bakalan bisa ditakut-takutin dengan keraguan begini-begini nggak bisa. Itu yang dijamin. Biar kita tuh yakin bahwa rezeki kita itu dijamin full semuanya oleh Allah. Itu di kitab At-Tanwir itu Pak ceritanya tuntas tentang urusan rezeki. Sampai letaknya di mana, sampai alamat kaya di mana itu dijelaskan. Cuma mungkin cara pandang kitanya yang berbeda. Contoh misalkan di sana ada dikatakan alamat kekayaan. Jadi in aradta alamatul ghina, kalau engkau pengen tahu alamat kaya, kata Tuhan Ta'ala, pilih yaksi anin nas. Jadi kalau engkau pengen tahu alamat kekayaan, putus asa terhadap manusia. Terbaliknya, kalau kita kan kalau pengen kaya harus banyak relasi. Kalau bahasa tasawuf itu kalau pengen kaya harus putus asa kepada manusia. Hari ini Pak, yang disebut orang miskin itu orang yang tomak kepada makhluk. Orang yang tidak pernah berharap kepada makhluk, dia bisa berdiri tegak. Kenapa misalkan ada orang pejabat itu kita hormati gini-gini? Karena ada rasa harap di kita. Kenapa ketika ada orang kaya kita harus memukul gini? Karena ada rasa harap di kita kepada orang itu. Kalau nggak ada rasa harap, apa bedanya? Sama saja. Oh, yang mengasih rezeki kita Allah, bukan dia. Gitu. Jadi urusan rezeki harus mantap. Ketika kita mantap sama Allah dalam urusan rezeki, nah yang kedua kita harus serius dalam urusan yang dituntut, yaitu ibadah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa alaysa lil insani illa masa'a. Misalkan Anda mengatakan wa alaysa lil insani illa masa'a, tidaklah manusia mendapatkan kecuali yang diusahakannya. Nah, ini ulama sepakat ittifaq bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam urusan akhirat. Jadi dalam urusan akhirat kita mendapatkan apa yang kita usahakan. Di dalam urusan ibadah. Nah, ibadah di sini kalau di saya dalam ibadah itu ada dua. Ada yang dimaksud dengan ibadah, ada yang dimaksud dengan ubudiyah. Apa itu ibadah? Ibadah itu yang johir. Jadi yang kita jalankan, bacaan, gerakan, itu ibadah. Apa itu ubudiyah? Dalaman dari ibadah. Dalaman ibadah. Apa dalaman dari ibadah? Dalaman ibadah itu apa yang ada di dada kita ketika ibadah. Contoh misalkan begini Bapak Ibu sekalian. Ada orang bergerak misalkan. Bergerak, persis gerakannya seperti orang sholat. Tapi orang itu tidak niat sholat. Orang itu terhitung sholat tidak? Terhitung sholat tidak? Tidak kan? Misalkan ada orang bangun tidur, terus dia cuci muka, terus cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki, tapi nggak niat wudu. Orang itu wudu nggak? Enggak. Berarti inti dari perbuatan itu adalah apa? Niat benar. Niat adanya di mana? Udah mulai ketahuan kan? Niat adanya di hati. Berarti poin dari ibadah apa yang ada di hati kita, Pak? Benar ini benar. Karena apa? Karena Allah nggak melihat gerakannya gimana. Saya kan kalau di sawang itu kan kaosan, Pak. Nih kayak, tapi nggak mesti diikutin. Saya kan kalau ngaji itu ya biasa pada kaos gini, nggak rapi lah. Mungkin kalau bahasa orang, ada orang yang ceramah, kata, gimana masa menghadap Allah kaosan? Kita menghadap gubernur aja, menghadap camat aja harus pakai rapi, pakai jas. Saya bilang, pakaian ke Allah yang paling harus bukan kalau hari ini kan kita pakai gamis boleh, pakai jas boleh, pakai baju koko boleh, pakai baju batik boleh. Tapi pakaian ke Allah yang harus pakai itu ketika orang Arafah, yaitu pakaian ihram. Kalau ukurannya saya nggak pakai kaos nggak sopan, orang ihram jauh lebih nggak sopan. Bisa ditangkap nih Pak? Maksudnya paham ya? Ya kalau saya masih pakai kaos masih ketutup. Orang ihram nggak boleh tutup. Iya kan? Pakaiannya nggak boleh ditutup. Kalau judulnya ke Allah sopan-sopanan harus dengan johir, maka orang ihram paling nggak sopan. Di sana kan kaos nggak boleh, celana dalam nggak boleh. Tapi itulah pakaian yang harus dipakai. Artinya apa? Yang kita hadapi Allah yang menghadap hati, bukan bagaimana fisik. Bukan bagaimana pakaian. Itu yang hari ini perlu kita tekankan. Karena yang menghadap Allah itu Pak.
Ketika orang sholat tapi hatinya buruk, bukan yang dimaksud. Maka judulnya apa? Fawailul lil musalli. Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Lihat, walladzina hum yuraun, urusan hati apa urusan badan? Mungkin secara johir ya, secara gerakan, secara bacaan, secara pakaiannya bagus, tapi hatinya yuraun, fawail. Al-Quran yang bilang. Cobalah kita masa nggak berpikir ke sana. Jadi ubudiyah itu adalah nilai kehambaan dari kita. Apa nilai kehambaan? Judulnya hamba itu pasti, judulnya hamba pasti nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Judulnya hamba kan gitu Pak. Nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, ya nggak memiliki apa-apa. Itu seorang hamba. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tahu dirinya adalah hamba, nanti dia tahu akan Tuhannya. Hamba nggak mungkin merasa sombong, merasa mulia, itu hamba nggak mungkin. Karena Allah yang mulia. Makanya Rasulullah ketika ke Sidratul Muntaha dalam mi'rajnya, itu yang dibawa gelarnya bukan nabi, bukan rasul, tapi hamba. Subhanalladzi bi 'abdihi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Coba lihat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasulihi, tapi bi 'abdihi. Yang dipakai gelar Rasulullah adalah hamba. Nggak mungkin hamba itu merasa bisa, merasa mulia. Nggak mungkin seorang hamba begitu. Seorang hamba itu pasti melekat rasa hinanya, rasa nggak mampunya, rasa tidak punya apa-apanya. Itu lekatan seorang hamba. Itulah yang dimaksud ubudiyah, daleman dari ibadah. Terus gimana realisasi dalam keseharian kita misalkan? Jadi gini Pak, kalau dalam ibadah, misalkan kita sholat, nilai ubudiyahnya adalah bukan kita merasa hebat bisa sholat, bukan Pak. Tapi benar-benar merasa nggak mampu sholat. Sehingga Allah bikin kita sholat. Makanya ketika muadzin bilang hayya ala sholat, ayo kita sholat, kita jawabnya apa? Kita jawabnya apa? Coba terjemahkan. Hayya ala sholat, ayo kita sholat. Terus kita bilang la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa saya sholat. Saya nggak punya daya, nggak punya kekuatan kecuali Allah. Itu nilai ubudiyah. Tapi ketika ada orang udah rajin, udah benar sholatnya rajin, terus dia merasa saya rajin sholat, saya rajin ibadah, gini, itu tidak bernilai. Bisa dicek. Itu dalam urusan batin ya, bukan urusan luar. Kalau urusan luar, Allah alam. Tapi kalau urusan batin itu ketaker. Nanti ada di depan min alamatil i'tibadi alal amal nuqsanur rajab wujudi zalal. Itu nanti ada komplit. Dari sekarang kita kan udah secara johirnya rajin nih secara sholat. Ayo kita masukin nilai ubudiyahnya. Apa nilai ubudiyahnya? Ya Allah, saya nggak bisa sholat kalau engkau nggak tolong ya Allah. Kalau udah bahasanya begitu, sesuatu yang sedikit akan menjadi gede. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak. Kenapa? Karena kita sandarkan perbuatan kita yang hina, perbuatan kita yang nggak ada apa-apanya, kita sandarkan kepada Allah. Kalau udah disandarkan ke Allah, apa yang kecil? Karena prinsipnya bukan sholatnya. Kepada siapanya kita sandarkan. Contoh misalkan begini Pak. Saya angan-angan gini. Dulu ada seorang artis itu. Dia di Instagramnya dia pasang atau status atau apa gitu Instagram. Saya nonton TV lah. Dia bangga dengan sepeda. Jadi dia foto barang sepeda. Padahal artis itu sangat kaya. Dia punya mobil-mobil yang build up lah. Kayak Rubicon, kayak Alphard. Tapi dia dengan bangganya memamerkan sepedanya. Kenapa yang dia pamerkan sepedanya? Ternyata sepedanya itu boleh dari Jokowi. Jadi sepedanya pemberian dari Jokowi, dari presiden. Artinya apa? Mobil yang mewah bisa jadi mahal, tapi hasil kerja dia. Tapi sepeda walaupun murah pemberian dari presiden. Tidaklah seorang presiden yang memberikan walaupun murah tapi nilainya sangat luar biasa. Coba kita terapkan di sholat kita. 2 rakaat yang kita jalankan itu kita pandang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh luar biasa Pak. Itu namanya wijhatan minat ta'aruf. Apa wijhatan minat ta'aruf? Itu satu arah, satu pemahaman dari ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu begini. Ma'rifat itu kan artinya tahu. Jadi ma'rifat itu tahu. Contoh yang paling gampang lah. Besok misalkan hari Minggu namanya hari Arfiyah. Hari Arfiyah. Kalau di orang jemaah hajinya namanya berkumpul di Arafah.
Kenapa hari Arfiyah? Karena hari Arfiyah itu hari di mana Nabi Ibrahim tahu ketika yang di dalam mimpinya itu adalah perintah dari Allah. Tanggal 8-nya Nabi Ibrahim mimpi belum tahu itu dari Allah apa bukan. Makanya Nabi Ibrahim bingung. Makanya bingung dinamakan hari Arfiyah, hari Tarwiyah. Jadi Tarwiyah itu hari bingung. Makanya ibu-ibu kalau punya anak jangan namain Tarwiyah. Ntar bingung terus hidupnya. Jadi kalau tanggal 8 hari Tarwiyah, pas besokan udah tahu dinamakan hari Arfiyah, pas udah berikan tanggal 10-nya namanya hari Dabhiyah atau jadi Udhiyah, di mana hari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Jadi saya kira itu mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin sedikit bahas tentang kurban ya Pak, tentang kurban. Jadi sedikit tentang kurban ini karena mau dekat-dekat, saya diamanatin juga sama guru saya untuk memberitakan, mengkabarkan tentang korban. Jadi korban itu begini, Bapak Ibu sekalian. Korban itu, ulama itu, saking pentingnya. Jadi ulama itu dalam urusan korban, ada yang mewajibkan. Kenapa dalilnya itu? Waman wajadawus atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, usaha itu kemampuan, dan saya bisa melebarkan kata-kata kemampuan. Kenapa? Orang Pak hari ini kalau dibilang mampu tuh harus punya duit lebih, mungkin jarang yang punya duit lebih. Mungkin kalau di sini di komplek banyak, tapi kalau di kampung hampir rata-rata nggak ada. Iya yang punya duit lebih maksudnya punya duit, misalkan dia masuk duit 10 juta, kebutuhannya misalkan hanya 7 juta atau 5 juta, sisa 5 juta, begitu tuh jarang. Kata-kata wus'ah bisa jadi bukan uang lebih, tapi potensi untuk mampu Pak. Kenapa? Hari ini orang kalau untuk beli mobil misalkan seharga 300 juta nggak ada yang mampu. Tapi pada punya mobil jangankan 300 juta, 500 juta punya. Caranya gimana? Kredit bener. Iya kan? Kalau dibilang nggak mampu hari ini Pak, kita beli mobil 300 juta mampu apa nggak? Nggak mampu. Tapi dengan uang 20 juta bisa nggak dapat mobil? Bisa. Jadi kata-kata wus'ah itu tidak mesti orang itu dalam kondisi punya duit puluh untuk korban. Ustaz berarti kalau gitu ngutang. Iya apa bedanya? Masa urusan dunia kita ngutang nggak dipermasalahkan, urusan asal ngutang dipertanyakan gimana? Paham nggak nih Bapak Maksudnya Pak? Urusan dunia kita ngutang itu biasa-biasa aja nggak dipertanyakan. Giliran urusan akhirat orang ngutang dipertanyakan. Ya kalau urusan dunianya semuanya ngutang, urusan akhirat harus uang lebih. Sampai kapan nggak bakalan bisa urusan akhirat? Kenapa ya nggak bakalan lebih-lebih orang? Ada sisa gaji dikit ngambil motor, masih ada uang lebih dikit ngambil mobil. Lah kapan ada buat korbannya? Kapan ada buat sedekahnya? Nggak bakalan ada. Makanya itu. Jadi kata-kata wus'atan itu kemampuan, baik kemampuan secara cash maupun kemampuan secara ngutang. Saya biasa ngutang saya setiap tahun ya hampir 10 tahun ngutang semua biasa. Karena saya tahu dalilnya itu di sana ada dikatakan di bab itu setiap utangnya untuk ibadah pasti terbayar. Pasti terbayar cepat lah. Paling sebulan ya pasti kebayar lah. Kalau untuk ibadah gitu. Jadi wama wajada wus'atan barang siapa yang punya kemampuan walam yudahi terus orang itu tidak berkorban fala yaqrabanna musallana kata Nabi. Coba lihat kata-katanya. Fala yaqrabanna musallana. Fala yaqrabanna. Yaqrabanna itu namanya lam nahiyah. Lam nafiyah. Lam nafiyah, larangan. Nunnya, pala yaqrabanna, nunnya itu namanya nun taukid. Kalau nun taukid itu artinya apa? Sungguh-sungguh. Kalau bahasa Indonesia mungkin jangan sekali-sekali, bahasa Indonesia mungkin gitu. Bukan cuma jangan dekati musola kami. Jadi artinya bukan jangan mendekati tempat sholat kami, tapi jangan sekali-sekali dekati tempat ibadah kami, tempat sholat kami kata Nabi. Coba Pak bayangkan. Kalau ada kata-kata begini, misalkan Pak Haji Tabrani bilang, kalau yang nggak korban jangan dekat-dekat sama gua, misalkan. Jangan dekat-dekat sama saya. Mungkin orang di sini atau di sono kan rada jauh sama Pak Haji. Jadi masih ada jaraknya sama Pak Haji, ada jauh. Tapi kalau Pak Haji ngomong begini, yang nggak korban jangan dekat-dekat masjid. Lewat aja nggak boleh Pak. Iya kan judulnya pala ya korbanna musallana. Bukan kata Nabi, bukan pala yaqrabanna ilayya, bukan jangan sekali-kali dekat ke saya, tapi jangan sekali-kali dekat ke tempat sholat saya. Artinya kalau misalkan tempat sholatnya masjid, sama juga mengatakan jangan sekali-kali dekat ke masjid. Atas dasar
hadis ini sampai ada yang mengatakan, ulama itu ada yang mengatakan salah satu mazhab itu mewajibkan korban. Jadi sangat luar biasa, sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayo biar kita diaku oleh umat Rasulullah, apa yang Rasulullah perintahkan ya kita jalankan. Jadi korban ini juga bukan kalau kita kan tahunya korban itu dari zaman Nabi Ibrahim. Aslinya korban itu dari zaman Nabi Adam. Ya ketika Nabi Adam Allah mendatangkan pada Habil dan Qabil, adakan Nabi Adam untuk berkorban. Makanya di kitab Duratun Nasahin itu dikatakan kibas yang untuk mengganti Nabi Ismail. Jadi kambing yang untuk mengganti Nabi Ismail itu kambing yang dikorbankan oleh Habil anaknya Adam yang disimpan di surga. Itu di kitab dikatakan begitu. Artinya ibadah yang sangat tua. Makanya tidak mesti orang yang beragama Islam judul korban, Pak. Orang yang di hutan, orang yang di gunung juga ada korban. Bahasanya persembahan. Orang pengen peresmian jembatan, itu juga sama, motong sapi, motong kebo, korban. Artinya apa? Korban itu memang begitu. Karena berangkatnya dari awal, dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi saya kira itu, kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian telah kita dengarkan bersama kajian Ahad pagi yang akan disampaikan guru kita, dan kita telah menyimak bersama. Namun demikian, untuk memperdalam materi ini ada sesi tanya jawab yang setelah nanti kalau waktunya sampai berlarut kita istirahat untuk sholat isyraq dulu. Namun kalau nanti materi sekitar 15 menit selesai, ya kita selesaikan. Kami silakan kepada bapak-bapak dan sekalian, apa dimulai dari ibu dulu, silakan. Bapak-bapak, ya. Bapak dulu boleh. Pak Yusril, silakan Pak. Pak Soleh. Pak Yusril. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Langsung aja saya bertanya masalah korban. Korban boleh tidak kita padukan satu keluarga, itu nilai amalnya sama kali satu. Jadi misalnya anak dengan penghasilan, oh yaudah padukan, terus ibunya, bapaknya, keluarga tapi udah menjadi satu, bukan satu sapi ya, korban itu satu. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Langsung jawab, tabung. Iya. Kita tahu dulu sampai 3 pertanyaan, silakan. Pauli, silakan. Pauli dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa kajian pagi ini sisi lain atau agak berbeda daripada pengajian kita Sebelumnya. lainnya ini membahas tentang tasawuf, di mana tadi disampaikan kepada Ustaz yang dikaji, yang diolah itu hati, qalbu kita, yang luar biasa. Karena ini hal yang apa ya, yang sangat mungkin sangat sensitif, sangat apa gitu. Satu permohonan kepada Ustaz, permohonannya andekan, kami mohon kepada Ustaz supaya materi itu disampaikan agak pelan-pelan, sehingga kita benar-benar masuk di dalam hati. Jadi karena menyampaikannya agak cepat, Iya, betul. kurang. Iya. Mungkin kalau itu ritmenya lebih lambat, lebih masuk. Iya. Ini gini Ustaz, jadi ada kalanya semacam apa ya, pertentangan antara ahli tasawuf dan ahli suluk. Ya, masing-masing mengklaim dirinya lebih tinggi, mungkin begitu. Jadi kalau hanya tasawuf saja mungkin bisa keselio atau dan sebagainya kan, begini aja juga kurang. Kira-kira sebenarnya dua-duanya itu mana yang lebih tinggi, tasawuf dan ahli suluk? Atau dua-duanya harus berjalan bersama
Iya. sebagai manusia. Iya. Gimana Ustaz? Assalamualaikum. Ya, satu lagi. Bang, siap, belum kenal namanya siapa? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jamaluddin atau biasa dipanggil Jamal. Ini Ustaz ya. Sebelumnya terima kasih kepada YKM dan pengurusnya. Alhamdulillah ini ilmu barunya sabuk. Dan ini sangat terkesan banget ya ilmu tadi. Alhamdulillah. Ya Ustaz, jadi biar hati ini semakin mantap tentang apa keyakinan dan rezeki itu sangat perlu bagi saya seperti itu Ustaz. Jadi yang saya mau tanyakan tadi Ustaz menyampaikan bahwa kalau mau lebih yakin lagi atau mau lebih mengenal lagi silakan datang ke saumnya. Saya mau nanya itu di mana alamatnya Ustaz? Terus yang kedua kalau bisa disarankan untuk DKM kalau emang bisa sering-seringlah di lobi Ustaznya dia punya waktu bisa ngisi rutin di masjid mungkin itu aja saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama kesoleh ya. Jadi gini Pak. Jadi yang pertama Pasril ya. Udah. Jadi gini dah. Jadi kambing itu 1 ekor kambing untuk 1 keluarga cukup. Nah, jadi untuk 1 keluarga, Kalau misalkan 1 keluarga, iya. Yang 1 per orang bagus. Tapi kalau 1 keluarga itu minimal 1 keluarga itu harus ada korban minimal 1 ekor kambing. Minimal gitu. Nah, maksudnya patungan gitu. Jadi Oh, patungan. Nilai-nilai pribadinya gimana? Oh, nilai-nilai pribadi karena Gimana? ini masalah patungan nih Pak ya. Ya, patungan 1 keluarga beli 1 kambing. Saya ngambil contoh yang paling gampang, kalau 1 keluarga lebih gampang sepakatnya. Di saung nih Pak. Korban itu sapi ber-7, itu nggak rata. Uangnya nggak rata. Iya, kalau di saya. Karena apa? Prinsip patungan itu adalah tarodi, saling ridho. Buat apa rata 4 juta masing-masing 4 juta, salah satu dari ayat itu ada ngerido. Misalkan nih Pak, ber-7, yang 5 setuju, yang 2 ngerendeng. Masa gue dicampur sama orang begini? Itu begitu kan secara itu. Ini apa? Betul. Makanya kalau saya mah yang 1 ada yang 5 juta misalkan, yang 1 ada yang 3 juta, nggak apa-apa. Yang penting yang 5 juta meridoi temennya yang 2 juta. Karena apa yang 2 juta juga kalau punya duit 5 juta pengen 5 juta. Itu kalau di saya. Tapi kalau diterapin di sini, kalau diterapin di sini mungkin rame. Tapi intinya gitu, sama di keluarga juga gitu. Masing-masing kebagian karena prinsip pahala. Nih sekali lagi prinsip pahala. Ini ngambil di kaidah usul fikihnya. Di usul fikihnya al-ajru bi qadri ta'ab. Jadi pahala itu, ajru itu kan nama ganjaran. Itu bi qadri ta'ab, seukuran pengorbanan. Misalkan gini hitung-hitungannya. Ada orang punya duit 1 miliar. Misalkan nyumbang 2 juta. 2 juta gede apa kecil? 2 juta. Kalau misalkan secara umum nih 2 juta gede apa kecil? Ya, kalau di sini kecil ya. Kalau di kamu harusnya mah gede banget. Kita baliklah taikinlah 10 juta. 10 juta gede apa kecil? 10 juta. Gede ya, 10 juta gede nih. Misalkan ada orang punya uang 1 miliar, mau 10 juta. Buat orang yang nggak tahu 10 juta gede. Ada orang punya uang 100 ribu. Dia ngasih 50 ribu. 10 juta sama 50 ribu gedean mana? 10 juta sama 50 ribu gedean mana? Udah 10 juta. Tapi secara pengorbanan gedean yang 50 ribu apa yang 10 juta? Gedean 50 ribu, karena yang 50 ribu macam setengah dari 100 ribu. Dia punya duit itunya 100 ribu, dia korbankan 50 ribu. Lebih besar dibanding orang yang punya duit 1 miliar ngasih 10 juta. Karena masih ada sisanya 990 juta. Jadi gitu Pak Asri. Jadi dalam sekeluarga tetap nilai pengorbanan dari Pak Asri misalkan karena sebagai orang tua misalkan udah tinggal ini ngasihnya cuma nambahin 25 ribu misalkan. Tapi kan secara nilai bisa jadi lebih besar daripada anak-anaknya. Karena anak-anaknya mudah duitnya lebih banyak, wajar lebih gede. Jadi gitu ya. Jadi al-ajru biqadri ta'ab. Terus yang kedua Pak Ajudi ya. Kalau terlalu cepat karena berubah sama waktu Pak Haji. Jadi berubah sama waktu. Saya juga biasanya kalau ilmu begini memang nggak boleh cepat. Ilmu begitu aslinya pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Karena kalau cepat-cepat itu kesannya doktrin.
Saya nggak mau begitu. Saya pengen orang itu terbebas, pikirannya terbebas. Karena apa? Allah itu terbuka. Allah itu wasi'un alim. Saya nggak pernah membatasi orang untuk harus ikuti saya, enggak begitu. Karena kebenaran dari mana aja. Nah terus tadi terkait dengan syariat dan hakikat, gitu Pak. Syariat dan hakikat. Dua-duanya harus jalan. Harus dua-duanya, nggak bisa salah satu. Kenapa? Karena begini lainnya. Ubudiyah dalaman ibadah. Lah dalaman ibadah kalau nggak ada ibadahnya mau tinggal di mana? Ruhani itu kan bisa hidup itu ketika nempel di jasad. Jasad itu laksana ibadah. Ruhani itu dalamannya tadi ubudiyahnya. Lah nilai ubudiyah itu harus masuk ke dalam ibadah. Baru ada namanya ubudiyah. Artinya secara syariat namanya ibadah, itu secara hukum namanya hukum fikih, lah secara dalaman itu namanya ubudiyah. Namanya ilmunya ilmu hakikat. Kalau udah paham namanya ma'rifat. Apa ilmu ma'rifat pasti orang sama? Beda-beda Pak. Ini saya buka rasa sedikit. Mohon maaf. Yang disebut ma'rifat itu namanya tahu. Namanya tahu tidak semua orang sama. Walaupun sama-sama tahu ke Tuhan. Contoh misalkan begini. Saya kenal Pak Haji Tabrani. Pak Haji Udi kenal Pak Haji Tabrani. Istrinya kenal Pak Haji Tabrani. Anaknya kenal Pak Haji Tabrani. Pertanyaannya kata-kata kenal saya dengan kenalnya istrinya, kenalnya anaknya sama apa lain? Beda kan? Sama-sama kenal. Saya tahu mungkin ya Pak Haji cuma dari beratnya, sosoknya, tampangnya. Tapi kalau istrinya kan di dalamnya ada apa kan tahu. Kalau saya nggak tahu. Sama ke Allah pun begitu. Ada orang mengaku kenal Allah. Allah yang mana? Coba saya tanya. Allah yang mana? Allah yang la ma'buda illallah. Allah yang kita sembah. Terus Allah yang la maqsuda illallah. Allah yang kita tuju. Atau Allah la maujuda illallah. Yang tidak ada segala sesuatu kecuali Allah. Apa yang itu? Jadi dalam dunia ma'rifat pencapaian itu sangat luas. Sangat luas. Allah tidak terbatas. Jadi gitu. Jadi intinya syariat dan hakikat itu harus dua-duanya jalan. Jadi tidak mungkin kita berhakikat tanpa syariat. Dan kalau syariat toh kosong. Tapi kalau misalkan cuma kalau syariat toh tanpa hakikat kosong. Kalau hakikat toh tanpa syariat namanya jindik. Jangan ketipu juga. Ada orang misalkan bicara yang penting mah hatinya, nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu jindik Pak. Jadi hakikat tanpa syariat kok itu pendapat ulama tasawuf. Jadi jangan makanya kadang-kadang kenapa saya harus turun gitu menerangkan begini karena hari ini banyak Pak ada orang yang pakai celana pendek, pakai anting, tato-tatoan, wah ini disebut ahli marifat, tahu akan Tuhan. Karena dia bilang nggak perlu sholat begini-begini, enggak begitu. Kalau memang begitu ngapain Rasulullah nyuruh sholat? Ngapain Rasulullah mencontohkan sholat? Jadi aslinya tetap secara hakikat tetap harus menempel di dalam syariat. Nah mungkin nanti kalau waktunya mungkin ke depan atau gimana, kalau urutannya kita kan harus paham dulu gini Pak. Kayak contoh misalkan hati, misalkan saya ngomong nih, biar sedikit banyak nih, hati secara johir, hati kita, ini dalam kitab Ihya, hati itu lahmun maksusun bijambil aisar, jadi bentuk daging yang khusus adanya di sebelah kiri. Jadi di sini. Kalau kata-kata kolbun, Pak, yang dimaksud hati dalam bahasa Arab itu maksudnya jantung kalau di bahasa Indonesia. Sekali lagi kalau misalkan, jadi bentuknya yang kayak mangga itu, yang lonjong itu kan jantung kalau di kita ya. Ya Pak Haji ya benar ya. Kalau yang merah itu yang bisa dipakai sambelan, yang dipotong-potong itu namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya kabad. Namanya kabad. Kalau ukuran hati kita punya, ayam juga punya. Sapi juga punya. Iya kan? Tapi yang dimaksud dengan hati itu apa? Bukan hati yang ini secara johir. Tapi yang hati yang digambarkan wa'atallaha biqalbin salim. Hati yang pada akhirnya nanti menghadap Allah, Pak. Hari ini muka kita beresin, badan kita bagus-bagusin kan ditependem. Depan fakta. Ya, benar ya? Fakta kan, Bu. Hari ini yang di make upin, dicakap-cakapin, faktanya pasti dipendem. Yang menghadap Allah itu ruh atau hati atau kolbun. Kalau dalam Imam Ghazali kolbun, ruh, aklun itu sama, nafsun. Makanya orang bacain Fatihah ila ruhi. Ya. Berarti ruhnya yang dikirimin, bukan jasadnya. Nah, itu yang disasar itu. Jadi intinya kalau pertanyaan Pak Judi, intinya syariat dan hakikat itu harus jalan beriringan. Kita jangan ketipu kalau ada orang judulnya hakikat tanpa syariat itu nggak ada. Karena itu pasti nggak berdasar. Karena biasanya yang begitu ngelantur. Makanya
bahaya juga kalau ada orang ngikut bertasawuf terus judulnya nggak pakai syariat, nggak pakai kitab, itu bahaya. Makanya kalau saya insya Allah semuanya berlandasan kitab, semua berlandasan kitab. Gitu. Terus berikutnya Pak siapa namanya tadi? Pak Jamal. Kalau saumnya itu di apotik, dekat apotik Warung Serap. Jadi prosesnya riadoh. Kalau di saya itu zikirnya 24 jam. Riadoh siapa? Yang riadoh biasanya yang pada punya utang. Hari ini yang paling rame itu korban slot. Nih Bapak Ibu anak-anak diperhatikan. Korban slot. Di tempat saya itu udah lebih dari 10 miliar nanganin korban slot. Ada yang satu anak itu 1,5, ada yang 1 miliar. Biasanya kadang-kadang orang tua nggak punya duit, giliran harus bayar anaknya slot mah dibela-belain. Sama kasus narkoba juga begitu kadang-kadang. Dia nyari duit susah, emaknya orang tua nyari duit susah, giliran ketangkap mah disuruh nebus 50 juta, ada. Makanya saya bilang daripada nebus udah masukin aja ke saung. Caranya gimana? Zikir. Kalau di saya prosesnya zikir. Kenapa zikir? Serahkan urusan ke Allah. Kenapa? Urusan gede karena kita yang ngurus. Kalau diserahkan ke Allah mah nggak mungkin jadi gede. Benar Pak, kalau saya berpikir gitu. Ntar ada semuanya berdasarkan kitab, semuanya berdasarkan kitab. Jadi urusan nih, hari ini kita bilang urusan gede banget karena kitanya kecil. Menurut kita 1 miliar gede banget Pak. Tapi menurut Prabowo mah 1 miliar nggak ada apa-apanya. Berarti kan bukan 1 miliarnya karena kita yang ngurusnya. Benar nggak? Nah sekarang kalau 1 miliar menurut Prabowo kecil, apalagi apa buat Allah? Ayo. Makanya caranya serahkan ke Allah. Emang boleh Pak Ustadz, kan kita yang judi. Kok diserahkan ke Allah? Misalkan ada orang begitu. Allah itu menerima siapapun. Jadi Allah itu menerima siapapun. Makanya Allah Al-Ghafur. Apa maksud Al-Ghafur? Allah Maha Pengampun. Apa maksud Maha Pengampun? Berarti ada orang yang dosa Pak. Kalau Allah nggak punya Al-Ghafur, nggak ada orang yang dosa. Makanya Allah Al-Ghafur. Kan prinsip Al-Ghafur itu yang memaafkan. Kalau ada orang memaafkan berarti harus ada yang berbuat salah. Jadi gitu. Jadi tepatnya di saung pada umumnya gitu. Jadi kalau ngomongin caranya panjang ceritanya, artinya lama. Tapi minimal kalau di saya itu intinya zikir. Karena apa? Karena setiap Jumat juga khatib ngomong, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kan kalau kita dengerin wala dzikrullahi akbar, lamnya lam taukid. Wala dzikrullahi, sungguh zikir Allah itu akbar, yang paling besar. Ya kan kita dengerin. Berarti zikir kepada Allah. Nanti banyaklah akan panjang. Tapi intinya itulah. Kalau mengaji, saya kalau ngaji hikam malam Kamis, kalau malam Senin kita tadbir, kalau malam Minggu Lataiful Minan atau Ihya Ulumuddin. Tapi kalau setiap hari itu zikirnya 24 jam. Kegiatannya mungkin tahajud zikir dari jam 12 sampai subuh. Makanya tadi alhamdulillah ditelepon Pak Haji jam segitu ya pas baru selesai gitu. Jadi gitu ya. Ya Pak ya. Ya ada lagi? Ya, Ada ya.